Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu kami nikmati sampai hari ini. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami. Di saat kami lemah, di situ kami kuat. Di saat kami tidak berdaya, mujizat itu nyata. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sampaikan kembali firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan jiwa kami, sembuhkan kami yang sakit. Angkat beban kami, jawab doa-doa kami Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Karuniakan hikmat dan kekuatan kebijaksanaan-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin, amin. Disilakan duduk kembali Bapak Ibu adik-adik semua. Ya, shalom. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 18. Dan ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dan 19. Kita baca saudara, mari kita berdiri Bapak Ibu adik-adik semua secara serentak. Kita akan baca dua ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini kita dengar firman tentang kuasa salib Kristus. Kita baru saja melakukan pemilihan umum tanggal 14 Februari kemarin, dan hari ini pasti proses-proses penghitungan suara dan penetapan caleg dan juga proses yang lainnya, saudara. Nah, tentu banyak orang akan mengalami namanya gelisah, ketakutan, bahkan ada yang marah, ada yang memang tidak menerima kenyataan hasil yang akan diterima, saudara. Tetapi bagi kita orang percaya, kita akan datang kepada satu jalan namanya jalan damai, yaitu jalan di mana Tuhan menyediakan suatu jalan perdamaian untuk kita. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 12 ayat 11 ayat yang ke 28, 29, kita yang letih lesu beban berat, Tuhan memberikan kita kelegaan. Nah, di sini firman Tuhan mengajar kepada kita pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi kepada kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Saudara, kenapa disebut pemberitaan tentang salib itu kekuatan Allah, saudara? Karena ada beberapa alasan, ada 6 alasan. Bahwa salib membuat kita menjadi kuat, saudara. Yang pertama adalah karena tentang salib itu ada pengampunan. Semua dosa, semua kesalahan, kehilafan kita diampuni di bawah salib Tuhan. Bilang amin. Saudara tahu, apapun yang kita doakan minta, tanpa ada pengampunan dosa, doa enggak akan dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan memang punya belas kasihan. Dan Tuhan itu Allah yang penuh belas kasihan. Tetap dengar, Dia punya standar keadilan dan kesucian. Karena itu salib itu mengubah semuanya. Lewat salib itu ada pengampunan dosa-dosa kita. Bilang amin. Alasan yang kedua adalah lewat salib maka semua tembok yang memisahkan manusia dengan Tuhan dirobohkan. Namanya tembok perseteruan. Dalam batin manusia, pikiran manusia, ada namanya manusia berseteru dengan Tuhan. Paulus tidak Efesus pasal 2, dengan matinya sebagai manusia, dia merobohkan semua tembok perseteruan kita dengan Tuhan. Kita berseteru dengan Tuhan, saudara. Tetapi dengar, lewat salib Kristus maka tembok itu dirobohkan. Kita berdamai dengan Tuhan.
Katakan amin. Ini, ya, kenapa saudara? Karena dalam keadaan ini kita lihat dulu, ada golongan 6 keadaan manusia, saudara. Ya, sebelum saya lanjut yang ke atas, saudara merobohkan tembok. Di dalam ayat yang selanjutnya mengatakan begini. Di ayat yang ke-26. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ini saudara, ini keadaan kita yang berdosa saudara. Nggak punya pengaruh, nggak terpandang, nggak punya kekuatan saudara. Hina dina, nggak punya apa-apa saudara. Selain tiap hari kita diberi label, orang hina, orang jelek, orang budak, manusia nggak berguna, leluhur mereka bodoh memang. Jahat, saudara, diberi label begitu rupa, saudara. Tetapi waktu kita kenal Tuhan, semua dihapus oleh kematian Tuhan. Ini, itu, ya, 3 yang pertama. 3 yang kedua adalah, saudara lihat ayat yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah untuk, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan yang berarti, saudara. Jadi yang golongan yang kedua sudah disebutkan bahwa pertama tadi tidak bijak, tidak berpengaruh, tidak terpandang. Lalu yang kedua adalah bodoh, lemah, miskin, tidak berguna, saudara. Itu keadaan kita sewaktu kita hidup dalam dosa. Tidak ada apa-apa, saudara. Ya, semuanya habis. Seperti anak bungsu yang hilang di Alkitab Lukas pasal 15. Dia penuh harta kekayaan ayahnya, dia pergi sampai habis. Kesukaran untuk dia bisa mendapatkan makanan pun tidak ada lagi, saudara. Karena itu kita lihat bahwa salib itu penting bagi orang-orang percaya. Agama lain berkata Tuhan kok mati. Mereka nggak tanya apa tujuan Tuhan mati, saudara. Segala sesuatu yang terjadi ada tujuannya, saudara. Tujuannya adalah supaya kita didamaikan. Tujuan agar kita mendapatkan namanya tembok pemisah antara Tuhan dan manusia dirobohkan. Yang ketiga adalah untuk membuka jalan yang hidup dan yang baru. Jalan lama sudah hilang. Mana apa itu jalan lama, saudara? Jalan Taurat dibatalkan ribuan tahun waktu umat sedang dibuang ke Babilonia. Yeremia bernubuat. Akan datang waktunya, perjanjian lama akan dibatalkan. Diberi perjanjian yang baru, Yeremia pasal 31, ayat 33, saudara. Disebutkan bahwa yang lama akan berlalu. Sehingga Paulus tulis itu dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Siapa dalam Kristus dia adalah hidup yang baru. Ini saudara. Jadi salib membuka jalan yang hidup yang baru. Ibrani 10 ayat yang ke-19 ayat yang ke-20 berkata. Oleh darah Tuhan Yesus, kita yang penuh keberanian berdiri di hadapan tahta Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan, bisa angkat tangan, bisa berglori, bisa menari, bisa berjingkrak-jingkrak, bisa mengalami berkat yang besar karena darah Tuhan Yesus. Amin. Halo, amin. Tidak ada agama lain punya itu, saudara. Agama lain kalau menghadap Tuhan, mereka bawa sirih pinang, bawa tabako, bawa minuman keras, bawa rokok, bawa segala macam untuk Tuhan mereka. Mereka sembah di gunung mungkin, di batu mungkin, di pohon. Itu bukan Tuhan, itu roh teritorial, saudara. Yang memberi diri sebagai Tuhan, saudaraku. Tapi Tuhan yang sebenarnya adalah kita bawa hati yang baru, hati yang bersih, diampuni, ditebus dengan darah Tuhan. Kita bawa pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu hebatnya Tuhan kita, saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa membuka jalan yang hidup yang baru. Kita lihat sini, kita buka aja Ibrani pasal 10. Ibrani 10, saudara, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ibrani pasal 10 ayat yang ke ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang, bukan besok, sekarang ya,
penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ini sudah. Oleh darah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, Tuhan kok berdarah? Tuhan kan roh, kenapa berdarah? Itulah proses pengampunan dan pemulihan. Saudara, dalam kitab Kejadian pasal 1 itu semuanya mulia ciptaannya Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat yang 31 Kejadian pasal 1 mengatakan bahwa sungguh amat baik. Di pasal 2 itu rancangan Tuhan terhadap Tuhan, manusia dan alam. Tuhan buat alam yang indah di Taman Eden, menaruh manusia di dalamnya, saudaraku. Masuk pasal 3, dunia ciptaan Tuhan itu hancur, rusak. Di situ muncul perkataan Tuhan. Akan datang waktunya, benih perempuan akan menghancurkan kepalamu. Itu proses di mana terjadi pengampunan dan pemulihan. Amin, saudaraku. Nah ini saudara, waktu berjalan 2000 tahun kurang lebih saudara. Tuhan tunggu pemulihan, enggak jadi. Air bah pun datang membinasakan manusia. Apakah selesai masalahnya? Tidak, saudara. Dari 3 anak laki-laki Nabi Nuh ini, 1 memberi hidupnya untuk dipakai setan bernama Ham. Maka 2000 tahun lagi saudara, Tuhan tunggu pemulihan, enggak jadi. Datanglah Bapa Yesus menjelma menjadi manusia. Memberi darahnya untuk apa? Membuka jalan yang hidup yang baru. Ayat 20 tunjukkan di layar, Ibrani pasal 10 tadi. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Ini saudara. Minggu berjalan kita gelisah melewati berbagai macam pergumulan. Terhadap kesehatan, apalagi ekonomi, rumah tangga, masalah yang menggeluti hidup kita saudara. Tentu tidak semuanya selesai. Kita tetap beribadah, jangan tubuh di sini, hati di masalahmu, jangan. Jangan tubuhmu di sini, tapi pikiranmu di masalahmu, jangan. Semua serahkan kepada Tuhan yang pikir. Amin. Amin. Ya saudara, ya kalau kita menyembah Tuhan, jangan pikir lagi masalahmu. Pikirkan hadirat Tuhan yang datang. Saudara tahu Yohanes 5, di situ ada kolam Bethesda. Bethesda artinya tempat belas kasihan, kolam belas kasihan, rumah belas kasihan, saudara. Sewaktu Allah turun menggoncangkan air kolam itu, Alkitab berkata, siapapun yang datang pasti mendapat jawaban. Apapun penyakitnya, apapun masalahnya diselesaikan, saudara. Pada waktu kita menyembah Tuhan, maka kuasa belas kasihan dari sorga itu akan datang. Mengapa? Dia membuka jalan bagi kita. Masalah apapun yang membuat kita gelisah ataupun malu, tidak berguna, tidak berdaya, tidak bergairah lagi, saudaraku. Kita datang kepada Tuhan yang hebat ini. Dia mengangkat beban kita. Dia datang, dia melihat waktu kita menyembah Tuhan. Dengan derai air mata, bukan karena apa-apa. Karena terharu, kangen, rindu kepada Tuhan. Salomo, saudara. Waktu awal menjadi raja, pekerjaan pertama dilakukan adalah dia menyembah Tuhan. Dari pagi sampai petang. Dia minta hanya 2 hal dari Tuhan. Dia minta, dia menyembah, dia berlutut di atas mimbar tembaga. Panggung tembaga, saudara. Dia menyembah, dia minta, Bapa lawat, datanglah ke tempat ini, rumah kekuatanmu. Saudara tahu, Tuhan pun datang dengan awan dan api. Dan Ka'bah yang dia bangun penuh dengan asap, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu jadi modal yang besar, saudara, untuk kepemimpinan Salomo ini. Begitupun torang, saudara. Gereja mula-mula lahir bukan dari tangan manusia, saudara. Tapi lihat lawatan di kamar loteng Yerusalem. Kuasa yang sama turun kepada dunia waktu itu. 120 orang penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka menjadi orang-orang pengubah dunia, saudara. Mengapa? Bukan karena mereka bisa. Karena salib Tuhan melayakkan mereka. Karena darah Tuhan melihatkan mereka. Mereka berani menyembah Tuhan yang kudus. Kenapa? Karena darah Tuhan sudah mendamaikan. Di situ kuasa Tuhan nyatakan. Makanya saudara lihat di sini kita belajar tentang firman Tuhan ini lagi. Mengapa?
Karena persoalan kita nggak habis-habis, saudara. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan, persoalan kita, pergumulan kita, Tuhan. Engkau yang layak melakukan segala-galanya. Kita baca kitab Ayub, saudara. Ayub datang menghadap Tuhan, setan datang pun menghadap Tuhan. Situasi dan waktu yang sama. Setan berdoa begini, kalau boleh aku bikin Ayub miskin. Kalau boleh aku bikin Ayub sakit. Kalau boleh aku bikin rumah tangga Ayub kacau balau. Dan Tuhan kabulkan permintaan Ayub itu, saudara. Kenapa saudara tahu? Itu jadi contoh tentang ujian kehidupan. Semua di bumi ini bisa kacau balau, bisa goncang, saudaraku. Terdengar, kalau kita mengerti bagaimana kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Alkitab mengajarkan kita mesti merendahkan hati dan jiwa kita di bawah salib Kristus. Di bawah darah Tuhan. Di situ kita diangkat oleh Tuhan. Amin. Kita diangkat oleh Tuhan, saudara. Ini ayat tadi. Jalan yang baru dan yang hidup. Kita orang modern di kota besar, di kota di Manado, Bitung ini, kita banyak punya eskalator dan punya lift, punya tangga berjalan. Saudara ke bandara ya Soekarno-Hatta ada lift ya berjalan, ada eskalator berjalan begitu. Kalau kaki capek bisa dia cuma berdiri, dia berjalan, saudara. Itulah hadirat Tuhan yang ajaib. Tubuh kita di tempat ini, roh kita dibawa ke surga, saudara. Untuk melihat, menyaksikan betapa mulia, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Itu karena salib Kristus. Amin. Memang butuh waktu prosesnya di bumi ini, saudara. Kita iring Tuhan itu ada beberapa tingkat waktu proses. Enggak langsung hari ini masuk gereja, hari ini berubah. Enggak, saudara. Mengapa? Karena kita punya kebiasaan yang sulit berubah. Ya, saya seringkali bikin contoh begini. Coba saudara bikin tangan begini. Ayo, dua tangan diangkat. Nah, coba tangan berdoa. Saudara, jari apa yang di atas? Kiri atau kanan? Kalau saya jari kiri di atas. Jari kiri, saudara. Ya, saudara. Coba saudara buka lagi dan coba robah. Jari saudara kalau tadinya kiri atau kanan, coba robah. Fals, saudara. Betul tidak? Rasa fals? Perubahan yang baru itu rasa fals, saudara. Tapi coba engkau buka jari, engkau bisa terus-menerus beberapa kali, saudara. Biasakan. Amin. Kebiasaan yang baik itu sudah selalu biasakan. Katakan amin. Itulah darah Tuhan menyucikan kita. Dan kita biasakan nilai baru, hidup baru, tindakan baru, pikiran baru, perkataan baru, hati yang baru. Butuh latihan, butuh waktu. Enggak bim salah bim, saudara. Amin. Halo, amin. Ini perlu kita ngerti, saudara. Ikut Tuhan itu butuh belajar. Ya. Butuh kita tiap hari dengan Tuhan. Membutuhkan sikap belajar, saudara. Nah ini. Jadi kita lihat sini, ya itu alasan yang keempat tadi ya. Alasan yang keempat, saudara. Alasan ketiga, membuka jalan yang baru dan yang hidup. Alasan keempat, memberikan jalan damai sejahtera ini. Roma pasal 3 mengatakan begini, orang berdosa mereka enggak mengenal jalan damai. Kenal jalan bakalai. Tuhan ngomong pada Yakub begini, anakmu dua, Esau, ya. Anakmu dua, siapa? Yakub punya anak, ngomong pada Ishak, anakmu dua, Esau dan Yakub, sudah. Yakub ini dia diam di tenda, ciri khas dia cuma diam di tenda, tolong ibunya, disayang mamanya, saudara. Esau nyanda, hidup dari pedang. Tiap hari main samurai, saudaraku. Esau tidak mengenal jalan damai. Menempuh suatu hal selalu dengan kekerasan, itu sikap Esau. Saudara lihat, saudaraku, waktu manusia memiliki sikap hati tidak mengenal damai sejahtera, senang adanya kekacauan. Siapa sini suka bakalai? Orang punya bawaan suka bakalai. Amin. Semakam banyak suka bakalai. Itu tidak? Ya, dengan orang berpikir dengan jadi suka bakalai, jadi preman, oh bisa hebat. Enggak, saudara. Preman enggak bertobat, umurnya pendek, saudara.
Dia akan mengalami banyak hal dalam hidupnya. Dia akan mengalami konflik emosional. Dia akan mengalami berbagai macam sakit penyakit. Karena Alkitab mengatakan barang siapa main dengan pedang, dia akan mati dengan pedang. Saudara, tidak kenal jalan damai. Ngomong tentang salib itu ngomong tentang jalan damai. Saudara, damai sejahtera itu melampaui segala akal memelihara kita. Damai sejahtera menghancurkan iblis di bawah kaki kita, saudara. Salib itu mengerjakan damai. Maka ada tanda cross. Hubungan vertikal kita manusia dengan Tuhan. Dan hubungan sesama kita harus baik. Bila amin? Ya, bilang damai itu indah. Kata saudara, damai itu indah. Amin. Damai itu indah. Hidup berjemaat mesti berdamai. Ada salah paham, ya. Dosa ditaruh kira, simpan lama-lama kesalahan. Simpan yang baik aja. Biasakan otak kita simpan yang baik-baik. Saudara punya HP, biasa ada sampah datang. Kalau HP-mu tidak pernah cuci sampah, dia akan lalut, saudara. Tidak akan menerima. Maka ada aplikasi untuk cuci HP-mu, saudara. Itu HP benda mati aja seperti itu, saudara. Apalagi ini benda hidup ini. Halo. Kalau enggak pernah cuci otak, cuci hati, alamak. Semua sampah di dalam. Yang ada cuma iri hati, cemburu, ya, makam puji, ya cerita terbesar, alamak, ya. Saudara, hati busuk, hati jengkel, ya marah-marah. Nih di mana tempat kebaikan bersemayam, saudara? Ini. Jadi kita lihat di sini bahwa salib itu hebat, saudara. Ya, merobohkan perseteruan tadi dan memberikan jalan damai. Kita berdamai dengan Tuhan. Memang rasa malu sekali. Sikap manusia berdosa apa? Malu, was-was. Ya, bisa enggak Tuhan terima saya? Dia kan pikir begitu. Maka saya lihat gambaran anak bungsu yang hilang di Alkitab. Anaknya masih jauh, bapak sudah berlari. Ya, mendapatkan anak ini, dia rangkul anak ini. Sudah lihat itu sikap orang berdosa. Ragu-ragu. Ya, datang ibadah paling belakang duduknya. Kalau boleh di luar saja, mundar-mandir di luar. Enggak cukup intim dengan Tuhan. Begitu. Itu gambaran seperti itu, saudara. Penuh keraguan, makanya Alkitab mengajarkan Yudas pasal 1 itu ayat 23. Tunjukkan belas kasihan pada semua orang yang ragu-ragu. Rebut mereka dari api. Sikap orang berdosa seperti itu, saudara. Mereka enggak kenal jalan damai, tapi salib Tuhan mengerjakan damai sejahtera. Bila amin. Halo, amin. Ya, orang kalau enggak ada damai, saudara lihat itu setan menguasai dengan mudah saja, saudara. Coba baca Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20 apa fungsi damai sejahtera di situ? Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kita. Luar biasa. Allah sumber damai sejahtera menghancurkan iblis di bawah kaki dan kasih karunia Tuhan menyertai kita. Hebat, saudara. Damai di hati, iblis di bawah kaki, dan kasih Tuhan menyertai kita. Itu hebat, saudara. Ini 3 poin yang hebat. Ya, damai, iblis di bawah kaki, dan kita berjalan bersama kasih karunia Tuhan. Artinya kita punya keterbatasan, yes. Tetapi dengar, kemampuan Tuhan berikan. Ada aja hikmat Tuhan muncul berikan. Sehingga tidak ada yang sulit di bumi ini. Yang sulit adalah waktu kita sombong, tidak bertobat, tidak mau belajar. Itu sulit, saudara. Tapi kalau kita merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan yang kuat, Alkitab berjanji, dia beri kekuatan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan, pasti ditolong oleh Tuhan. Maka kita akan jadi umur panjang. Coba tengok, gemuk-gemuk toh. Coba tengok. Gemuk enggak? Gemuk. Sehat enggak? Sangat sehat. Amin. Terus apa sebelah? Puji Tuhan sangat sehat. Ya, betul enggak? Amin. Tepuk tangan bagi anugerah Tuhan yang besar. Haleluya, saudara. Ini penting untuk kita renungkan hayati bersama-sama, saudara. Ya.
Alasan yang kelima adalah terjadi tempat pertukaran. Nah ini, tempat pertukaran. Tukar apa? Tukar dosa dengan kebenaran. Tukar apa lagi? Sakit dengan kesembuhan. Tukar apa lagi? Miskin supaya menjadi kaya. Itu pertukaran, saudara. Sudah lihat ayat-ayat firman Tuhan, saudara. Di salib Tuhan, pertukaran tentang kesembuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Kita baca ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, ini poin-poin mendasar penting. Ya. 2 ayat 24. Baca semua, 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Hebat, pertukaran terjadi. Ini buat Nabi Yesaya 600 tahun sebelum Yesus datang sebagai manusia. Itu pertukaran kesehatan. Sekarang pertukaran tentang anugerah, kasih karunia, tentang keuangan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Kita baca ayat ini lagi, saudara. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Dia rubah nasib kita, saudara. Supaya kita jadi kaya. Saudara, kaya apa saudara tahu? Dia merubah hidup kita jadi kaya. Orang kaya suka memberi, suka menolong, punya murah hati. Kaya, kenapa kaya? Itu sifat-sifat Tuhan. Dia memberi hikmat kita mengelola bumi yang Tuhan ciptakan ini, saudara. Apapun yang kita tanam berbuah lebat. Saya punya buah pohon sirsak, cuma 2 pohon, saudara. Berbuah nggak berhenti-berhenti. Ya, masih buah lagi, saudara. Sebentar mau bikin itu jus lagi di sana. Tinggal campur susu dengan leci. Sudah, yang datang ibadah pasti makan jus. Ada 3 jenis jus di sana saya bikin. Ada jus pepaya, ada jus sirsak, dan ada juga jus mangga. Silakan datang nikmati. Yang tidak datang mohon maaf lahir dan batin. Cukup lihat di gambar saja. Saudara, ya, berbuah nggak berhenti-berhenti, saudara. Itu Tuhan memberkati alam. Saudara tahu, alam dikutuk karena dosa Adam. Adam nggak dikutuk, saudara. Adam dibuang ke tanah dikutuk. Saya ulangi, Adam ditaruh di tanah yang terkutuk, saudara. Tanah ditahirkan waktu manusia menjadi baik. Dalam Hosea pasal yang ke-14 ayat yang ke berapa tuh? Ayat 6, 5-6 ke bawah. 14 tuh. Orang bertobat, maka Tuhan akan menumbuhkan pohon-pohon subur lagi. Jadi alam ini, sekalipun orang pupuk tanah tanpa pertobatan dengan baik, tanah makin hancur. Dan jadi racun, saudara. Terdengar, orang bertobat, saudara, dia kerjakan apa saya dibuat berhasil. Ini ayatnya, kasih karunia Tuhan. Insinyur Niko menyanyi, aku telah mengenal kasih karuniamu, kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya, hosana. Itu kan begitu. Ini lagu. Pertukaran, saudara. Halo? Lalu engkau bertanya, pendeta saya sudah ikut Tuhan lama, kenapa begini? Engkau mendapat kasih karunia, tak perlu tambah lagi keterampilan, tambah rajin. Amin? Amin? Kalau kita semua dapat kasih karunia Tuhan, kong pemalas ya sama aja, bodoh wae. Enggak begitu, sudah. Tuhan memberikan kita potensi, talenta, bakat, karunia, keterampilan, kemampuan, pengetahuan, dan sikap baik. Kita berkarya di tanah yang diberkati oleh Tuhan, di kota yang diberkati oleh Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan,
Orang lain belum berpikir, terus berpikir, saudara. Itu namanya strategi hikmat, memberi strategi, saudara. Terobosan-terobosan terjadi. Maka kenapa kita beribadah penting? Kenapa kita berdoa penting, saudara? Karena doa ibadah itu mendapat ide yang baru lagi dari Tuhan. Untuk kita berkarya, untuk kita kreativitas kita. Jangan kita hanya ibadah karena ingin masuk surga saja. No, tidak, saudara. Ibadat berguna dalam segala hal, baik hidup sekarang maupun hidup akan datang. Karena sekarang kita masih hidup di bumi ini, pikir dulu sekarang apa kita bekerja, berkarya. Amin. Jangan terlalu berpikir orang teroris, saudara. Pokoknya mati pengantin tunggu, 7 hari tunggu. Itu pikir orang pemalas, saudaraku. Tuhan gak pernah ajarkan orang seperti itu. Alkitab mengatakan kamu harus berbuah lebat agar Bapa dipermuliakan di bumi ini. Soal surga Tuhan so atur. Alkitab jangan gelisah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku sediakan bagi kamu di sana. Tuhan sediakan di sana. Yang kita kerjakan di bumi ini. Kita berkarya, habis ibadah berkarya lagi. Dan diberkati oleh Tuhan. Satu ketika kelaparan melanda bumi. Di Kejadian 26. Lalu di situ ada 2 raja memerintah. Pertama Raja Abimelek. Dan yang kedua raja namanya Ishak, saudara, anak perjanjian. Ishak di fase 22 diserahkan, dia mendengar langsung suara Tuhan. Dia dengan ayahnya mendengar suara Tuhan, melihat bagaimana Tuhan memberikan domba sebagai ganti korban penebusan. Korban persembahan waktu itu. Dan di pasal 25, Sarah mati, saudara. Ya, dan Abraham pun mati, saudara. Muncul fase 24. Abraham, Sarah sudah nggak ada. Di situ muncul kelaparan besar. Dan Tuhan mulai mendidik Ishak ini. Pertama kali dia mendengar suara Tuhan di gunung, Gunung Moria, tempat rumah persembahan, saudara. Itu usia sudah 17 tahun, saudaraku. Dan dia sudah menikah. Dalam pernikahan ini ujian datang dari Tuhan. Apa Tuhan ngomong? Jangan ke tempat manapun, tinggal di sini sebagai orang asing. Aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadikan bintang di tempat ini. Tatkala Ishak mendengar suara Tuhan itu, ada 4 hal yang dia kerjakan di tengah masa sulit itu. Saudara, yang pertama adalah dia membangun sifatnya menjadi bintang. Bintang itu ada 2 ciri dalam hidupnya. Pertama, penuh hikmat bijaksana sebagai cakrawala di bumi ini, saudara. Yang kedua, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh. Ya, dalam Daniel 12 ayat yang ketiga, orang yang menuntut itu jadi bintang cakrawala. Dalam Filipi pasal 2 ayat 15, orang yang bekerja dengan baik, yang taat tunduk kepada Tuhan, dia jadi bintang di bumi ini, saudara. Jadi dia memiliki sikap yang baik dan penuh bijaksana. Itu bintang, saudara. Yang kedua, dia menjaga harmonisan rumah tangganya. Suami istri mesti harmonis. Kalau enggak harmonis, apapun yang ada pasti menguap. Saudara, suami istri kalau enggak harmonis, saudara kredit motor aja enggak mampu membayar akan cicilan, saudara. Rezeki kayak menguap begitu saja. Motor aja enggak bisa bayar cicilan. Karena kerja bakal lain. Orang bakal lain enggak akan ada berkat di rumah. Bagaimana mau berdoa kalau hatinya bakal lain? Enggak bisa, saudara. Menguap itu berkat. Betul tidak? Jaga hati. Maka Ishak hal yang kedua, menjaga keharmonisan. Jadi yang Ribka, saudara tahu Alkitab mereka 2 bercumbu-cumbuhan di tengah masa sulit, menjaga harmonisan rumah tangga. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 berkata begini, saudara tahu. Seorang pria enggak hidup bijaksana istrinya, doanya terhalang. Itu ayat firman, itu hukum, saudara. Terhalang, saudara. Ya, nih. Jadi yang coba kita kurang beres dengan pasangan kita, bahaya, saudara. Terhalang, saudara. Kayak menguap begitu saja, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ishak menabur. Di ayat 12 dan 13, dia menabur. Sebelah Abimelek punya kerajaan, miskin, gak punya makanan. Dia menabur, menuai. Heran gak, saudara? Saya punya dosen bernama Stefri Lumintang. PhD, Profesor ya, Stefri Lumintang PhD, saudara. Dia ini ke Afrika Barat. Karena dia anak-anak mahasiswa sudah jadi pendeta, mereka melayani di Afrika Barat, saudara.
Afrika Barat itu sama Indonesia, saudara. Artinya di atas garis khatulistiwa, saudaraku. Saudara tahu, dia sampai berkunjung, dia bilang begini, di sana panas matahari 40 derajat Celcius. 40 derajat Celcius, saudara. Dan anehnya orang Afrika Barat yang belum kenal Tuhan, saudara, mereka hidup kayak hewan. Kawin, anak orang tua, begitu, saudara. Sembarangan begitu. Tidak kenal hukum, tidak kenal keadilan. Mereka hidup, saudara tahu, siang-siang jam 12, kalau mereka enggak di bawah pohon, itu mati terpanggang oleh matahari, terbakar, saudara. Begitu. Dan Tuhan dengan penuh kasih mengirim misionaris ke sana, saudara, melayani mereka. Anehnya, sebelah sini misionaris tanam sayur, tumbuh, sebelah sana mati, saudara. Matahari satu, cuaca satu. Walaupun angin gak punya KTP, saudara. Tetapi sudah lihat, orang yang menabur bersama Tuhan, diberkati, berlimpah-limpah, saudara. Sebelah sini gali sumur, 4 meter dapat air, sebelah sana nggak ada air, saudara. Itu bayangkan, saudara. Itu di alam nyata, terjadi berapa bulan lalu begitu. Bisa, Afrika Barat. Saudara lihat, itu contoh. Nah, Ishak ini juga begitu, saudara. Herannya bagaimana? Ishak pertama menabur, saudaraku. Dan dia mendapat hasil berlimpah. Itu ayat 12 dan 13. Kejadian 26, saudaraku. Dan yang paling heran lagi, sebelah sini Ishak menggali sumur dapat air. Sebelah sana gali sumur dapat air, saudara. Itu hebat. Saudara baca Kejadian 26. Lihat, salib mengubah pola hidup umat manusia. Jangan tangisi hidup lama kita. Walaupun gagal berapa kali, usah tangisi. Hanya sejarah bagi kita. Tapi lihatlah ke depan. Apa jalan kita bersama Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan yang hebat, saudara. Ini, saudara. Tuhan akan robah, saudara. Dia akan robah. Sekarang orang boleh dihina oleh orang, gak apa-apa. Terima sebagai cambuk untuk berkarya. Untuk cari Tuhan. Kita akan melihat apa yang menjadi Tuhan bekerja bersama kita ke depan. Ini, saudara. Jadi kita lihat, saudara. Tuhan melakukan hal-hal yang hebat, saudara. Ya, menjadi tempat pertukaran. Apalagi yang ditukar, saudara? Kutuk jadi berkat. Amin. Dia robah kutuk jadi berkat, saudara. Makanya saya enggak percaya namanya dosa keturunan datang. Alkitab mengatakan bahwa semua orang menanggung dosa sendiri. Ayah tidak menanggung dosa anaknya. Kita ketemu dengan Tuhan. Tuhan pasti robah. Tapi catatan, saudara, dengar. Kita mesti hati. Kita baca satu ayat saja supaya kita ngerti. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Oleh darah Tuhan, sebab kamu tahu, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu waris dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, terus melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama tidak anak domba, yang tak bernoda tak bercacat. Ini ayat ini. Semua warisan leluhur kita selesai. Amin. Leluhur kita mungkin bodoh. Kita kenal Tuhan, dengar, otakmu akan dibuka oleh Tuhan. Amin. Leluhur kita miskin, kita ketemu Tuhan, Tuhan pasti merubah nasib kita. Leluhur kita sakit-sakitan, diabetes, ke darah tinggi, enggak turun. Yang penting pola hidup, pola makan mereka jarang orang ikut. Amin. Pola hidup yang Tuhan mau, gitu. Tuhan pasti tolong kita. Jangan kita diintimidasi oleh dokter, oleh siapapun. Biasa kalau orang ke rumah sakit, dokter akan cari tahu riwayat kesehatan. Oh, bapakmu sakit darah tinggi kan, kamu pas darah tinggi. Oh, mamamu darah tinggi kan, kamu darah tinggi. Ya, orang tuamu diabetes kan, kamu akan darah diabetes. Nggak begitu, sudah dalam Tuhan. Betul, mungkin warisan itu, saudara. Tapi dengar, Tuhan akan robah nasib kita. Amin. Saudara baca riwayat Yabes di Alkitab, lahir sakit-sakitan. Apa yang Yabes lakukan? Dia berdoa dan kata cuman kiranya. Kata kiranya itu tidak atau yes. Itu hanya kiranya. Moga-moga. Barangkali. Karena engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Karena tangan menyertai aku. Saudara lihat. Dan dia mohon agar kesakitan tidak menimpa aku. Jawab yang terakhir, Tuhan mengabulkan doanya. Doa mengubah hidup kita. Mengubah nasib kita. Mengubah kesehatan kita. Ditebus dengan darah Tuhan yang maha. Bilang amin. Bilang amin. Bilang amin. Bilang amin. Ini penting kita renungkan, saudara. Supaya jangan kita diintimidasi dengan kata jahat siapapun. Saya anak Tuhan. Saya ikut cara Tuhan. Darah Tuhan menebus saya dari cara hidup yang sia-sia. Jangan lakukan lagi. Kita anak Tuhan, beda. Ada di sini mungkin orang tua dulu didik anak keras. Ya, pakai gaya tentara. Diinjak, dipukul, dia dicambok, asal cambok, pokoknya biar sampai anak babak belur, diinjak lagi. Belum puas sampai itu, maki, kutuk lagi. Mari kita kenal Tuhan. Kalau engkau berumah tangga, jangan didik anak model itu. Amin. Halo, amin. Didik anak Alkitab ada 3 langkah. Ibrani 12 ayat yang ke-5-6. Pertama, didik. Beri batasan-batasan. Yang kedua, peringati. Yang ketiga, hajar kalau dia melanggar. Ini, saudara. Tapi orang dulu enggak. Mungkin dijajah Belanda kelamaan, saudara. Pakai gaya Belanda-Belandaan. Ini, saudara. Jadi kita lihat cara hidup yang lama diubahkan. Itu salib Tuhan merubah semuanya. Katakan amin. Sebab kebiasaan buruk ini, kita lihat lagi ayat pokok tadi, saudara. Yang tidak terpandang akan dibuat terpandang, saudara. Luar biasa. Dan poin yang terakhir, kenapa salib itu kekuatan? Salib membuat doa terkabulkan. Dan doa terkabulkan, kita yang hina akan dudukan pada para bangsawan. Kita belajar pada doa Hana, saudara, di 1 Samuel pasal yang ke-2, saudara. 1 Samuel pasal yang ke-2. Di situ saya ingat, saudara, Hana ini berdoa kepada Tuhan. Dan dia menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan karena Tuhan mengabulkan doanya. Kita baca di ayat 1. Puji-pujian Hana. Ini dikutip oleh Maria dalam Injil Lukas, saudara. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatan ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Ini kuasa Tuhan merubah hidup kita. Salib merubah nasib kita. Amin. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itulah Allah yang maha tahu. Dan oleh perbuatan-perbuatan diuji. Busur dan pahlawan telah patah. Tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Dengar baik, saudara. Orang yang jago cok hebat, dengar. Alkitab berkata akan patah. Tapi kita mungkin ada masalah besar, terhuyung-huyung dan tidak berguna, tidak berdaya. Dari Alkitab Tuhan beri kaki pinggang kekuatan. Bilang amin. Ini hebat Tuhan. Hebat, saudara. Ya. Terlihat lagi, saudaraku. Ya. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Lihat orang mengandalkan Tuhan. Hebat, saudara. Salib itu merubah nasib manusia, saudara. Lihat ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan buat miskin, membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Mengangkat orang-orang miskin dari dalam lumpur. Untuk mendudukan dia bersama-sama para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya menaruh daratan. Dan lihat, kalau kita bergumul kepada Tuhan, Tuhan merubah nasib kita. Salib menjadi jaminan hidup kita. Ya, Hana dihina berpuluh-puluh tahun, saudara, bayangkan. Ya, saudara. Dia punya selir menghina dia, suaminya menghina dia, dia sakit hati puluhan tahun.
karena nggak punya anak. Sudah. Hana punya Tuhan yang hebat. Dia bergumul. Sampai mulutnya hanya bergumam. Ya saudara, qomat kami tanpa suara. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya. Orang beriman, orang dewasa, orang yang menghargai Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, memiliki sikap tingkah laku seperti itu. Masalah berat bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang berat. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang berat, saudara. Dia berkuasa melakukan segala-galanya. Waktu Musa dipanggil Tuhan untuk menjadi penyelamat bangsa Israel di Mesir, Musa menolak dengan alasan dia tidak pandai bicara. Tapi saya lihat bukan itu alasan pertama. Karena Musa nggak punya segala-galanya. Pertama, dia mungkin tidak pandai bicara. Yang kedua, mau ke Mesir butuh biaya, saudara. Yang ketiga, orang ini keluar, itu butuh biaya besar. Bayangkan, 600.000 kepala keluarga itu butuh makan tiap hari. Siapa berani tanggung, saudara? Sekarang aja terang bikin acara, ya pesan, ya apa tuh, catering, prasmanan itu 100 kepala sudah berapa, saudara? 100. Ini 600.000 jangan main-main, saudara. Makan tiap hari. Bukan di Bitung banyak pohon kelapa, di padang gurun, bro. Di padang gurun, sulit. Kita sudah lihat, waktu keselamatan tiba, Tuhan bekerja dengan 2 cara, saya lihat di situ. Dalam kitab Keluaran pasal 3, 4 sampai ya. Pertama, dia bekerja dengan kekuatan yang besar, mujizat yang hebat-hebat. Yang kedua, dia bekerja dengan cara mengubah orang Mesir murah hati. Kekayaan Mesir yang sudah mereka tidak pernah bayar gaji orang Israel bertahun-tahun, Tuhan kasih kembali dengan cara membuat mereka semua majikan Mesir bermurah hati, semua harta dibawa. Tujuannya apa? Bekal 40 tahun di padang gurun. Itu Tuhan bekerja. Kuasa yang sama bekerja di gereja mula-mula. Dengar baik, 12 pria. Notabene orang-orang biasa ini enggak sanggup menginjil, saudara. Mereka enggak punya deposito, enggak punya uang. Sudah Alkitab berkata, waktu Tuhan turun dari sorga memenuhi mereka, dia membuat 2 hal yang sama. Pertama, mujizat tanda heran. Yang kedua, semua orang seluruh bumi bermurah hati kepada orang-orang ini. Begitupun gereja Tuhan bertumbuh. Jangan takut kesusahan. Dia yang punya bumi dan laut segala isinya, dia berkuasa membuat orang bermurah hati. Bila amin? Bila amin? Betul sudah. Dia berkuasa lakukan semuanya. Saya ngerti cara Tuhan bekerja seperti itu. Maka saya belajar tidak boleh mengemis pada siapapun. Hanya berdoa kepada tangan Tuhan yang kuat. Dia sanggup mengerjakan apa yang dia perintahkan. Sebuah kantor aja, katakan polisi kah atau Pak SM. Perintah berangkat ke Jakarta untuk jalan dinas. Surat perintah keluar pasti ada ongkos perjalanan, saudara. Bahkan uang saku diberikan, saudara. Itu kantor. Kantor itu tiru dari mana? Dari isi Alkitab, saudara. Kalau Tuhannya memerintah kita menginjil, melayani, jangan takut. Tuhan kasih makan di jalan. Amin. Amin enggak? Amin sudah. Tuhan pasti lakukan hal-hal yang hebat. Mengapa? Salib itu merubah hidup manusia dengan cara menjawab doa-doa orang yang teraniaya. Amin. Coba angkat wajahmu ke surga. Halo? Amin. Katakan, Tuhan, aku mengerti sekarang. Dengar, Tuhan bekerja 2 cara. Kekuatannya, mujizatnya, dan kemurahan kebajikannya. Maka Daud menyanyi, kemurahan kebajikan mengikuti aku sepanjang masa. Mau musim berubah kayak apa enggak pakai. Bersama Tuhan aku cakap. Buktinya gode-gode semua. Halo? Itu tidak? Ini pasti makan banyak di rumah. Amin? Sampai pakai rem. Pak, enggak boleh banyak sirup lagi ya. Pak, enggak boleh makan ikan bakar, enggak boleh begini. Kenapa? Kebanyakan di rumah. Betul tidak? Betul tidak? Amin? Coba senyum kiri, senyum kanan. Senyum kiri. Jangan buku marah dalam ibadah. Iya toh? Puji Tuhan. Tuhan pasti baik. Amin. Halo, amin. Ini saudara kasih ya. Nah,
Ayat 9, 1 Samuel tadi. Langkah kaki orang-orang dikasihinya dilindungi, tetapi orang-orang fasik akan mati, binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka. Dan ia menguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberikan kekuatan pada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Luar biasa. Kalau kita orang pilihan Tuhan, dengar, setiap hari wajib hukumnya diurapi Tuhan. Kapan orang diurapi Tuhan? Saat orang renungkan firman, saat kita menyembah Tuhan, saat bergaul orang diurapi Tuhan, saat kita mencintai kebenaran, saudara. Amin. Saat kita beriman, saudaraku. Saat kita lapar haus akan Tuhan, kita diurapi oleh Tuhan. Beri kekuatan Tuhan. Aku lakukan, kerjakan ini. Dan pasti endingnya sore engkau pasti foto hasil kerjamu. Minimal engkau taruh FB. Ini hasil kerjaku sepanjang hari ini. Aku diberkati Tuhan. Silakan. Yang order silakan. Kirim. Ya, free ongkos kirim. Wah, luar biasa. Anak-anak diberkati Tuhan. Iya toh. Tidur malam gak mimpi jahat. Amin. Aduh, gak mimpi ketindisan. Enggak. Kenapa? Karena di rumah kita dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan. Amin. Malaikat enggak pernah tindis orang. Hanya setan yang tindis-tindis orang, saudaraku. Malaikat menjaga dan gagah perkasa. Jangan coba mengganggu anakku. Biar dia sendiri, tapi aku berserta mereka. Dan kesaksian terakhir adalah waktu bangsa Aram mengepung Elisa, saudaraku. Hambanya berkata, ada Tuhan kita menyingkir, banyak sekali serdadu tentara Aram datang menyerang kita. Apa kata Elisa? Jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak dari mereka. Mereka tentara dunia, orang pun tentara sorga. Tentara sorga namanya malaikat yang gagah berani. Dia turun menghunus pedang, selesai mereka. Lalu dia hamba tanya, mana yang menyertai kita? Orang dua sendiri. Elisa berdoa, Tuhan buka mata orang ini agar melihat alam kekekalan. Lihat alam kekekalan, lihat malaikat begitu datang banyak. Dia berhori-hori, maka Insinyur Niko nyanyi lagi. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Itu akan tuh. Ya sudah. Jadi kalau terang sendiri ada ketakutan, termenyanyi bersama malaikat di surga. Hancurkan iblis yang jahat. Amin. Betul tidak? Begitu saja. Perkatakan iman. Pahlawan yang gagah berani itu bukan hebat perang, tidak. Selalu ingat firman di saat kesulitan datang. Itu pahlawan gagah berani. Itulah Gideon, saudara. Gideon, malaikat berkata, hai pahlawan yang gagah berani. Lalu gagah berani gimana, saudara? Mereka dijajah 7 tahun. Kenapa malaikat berkata kepada Gideon gak pernah gagah berani, saudara? Karena di otaknya, di pikirannya, dia merenungkan perbuatan besar Tuhan di masa lalu yang Tuhan kerjakan pada leluhurku, nenek moyangku. Dia membela laut kosong, dia membuat air keluar gunung batu, dia mengeringkan sungai Yordan, dan dia menghancurkan tembok Yeriko. Lalu dia tanya pada malaikat, di mana semua itu? Kenapa kami dijajah? Orang yang kuat dalam Tuhan, pahlawan gagah berani, orang yang selalu ingat perbuatan besar Tuhan di masa lalu. Jangan besar-besarkan masalahmu yang sepele, hanya kecil. Halo, amin? Besarkan kebesaran Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong saya, dulu Tuhan tolong mereka, sekarang pun Tuhan pasti tolong saya. Saya enggak sendiri, saya berjalan bersama Tuhan. Halo, amin? Sehingga kita menyanyi lagi. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Salib Kristus merubah semuanya. Kesimpulannya begini, dengar. Ada masalah, ada keberatan. Salib Tuhan menolong kita. Jangan pakai apapun. Di bawah salib itu ada kemenangan yang besar. Ada kedahsyatan yang besar. Agama lain menghina karena mereka nggak ngerti, saudara. Roh jahat tutup pikiran mereka. Tapi bagi orang yang sudah dibebaskan roh jahat, dia akan mengatakan, oleh salib Tuhan, saya mendapat kemenangan yang besar.
Amin. Saya mendapat kesembuhan, pertolongan, pembelaan, nasibku berubah. Karena semuanya, dulu aku gak terpandang, gak berpengaruh. Sekarang aku menjadi orang yang terpandang, berpengaruh. Firman Tuhan menolong kita di hari ini. Amin. Terendah menyembah Tuhan yang hebat. Dimuliakan. Gloria.